Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan perintahnya, untuk kuat melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kita selaku umat Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak lupanya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada puasa tahun ini 1445 Hijriah, tentunya kembali kita mengingat ini bukanlah agenda, tapi adalah ibadah yang sudah saatnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berpuasa. Melirik kita kepada rukun Islam. Puasa merupakan bagian rukun Islam yang keempat. Dari yang pertama syahadat, yang kedua salat 5 waktu sehari semalam, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Maka puasa tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan sebagai orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menghimbau, ya ayyuhallazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang punya iman itulah orang-orang yang akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, orang-orang yang imannya masih dalam tahap proses penyempurnaan, proses mendapatkan rasa betapa dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melaksanakan ibadah puasa tersebut dipikir melalui kemampuannya. Maka puasa bagi orang yang mampu diwajibkan, tidak ada tebang pilih. Kalau tidak mampu, sudah diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam perjalanan, itu boleh nanti diqada, diganti di akhirat, di lain hari. Kalau tidak mampu karena sudah tua atau sakit yang tidak bisa sembuh lagi, itu berbayar fidyah dan segala macamnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya memerintahkan puasa ini dilaksanakan oleh setiap orang mukmin. Kemudian sejauh makna puasa ini bagi seorang mukmin. Orang mukmin menunggu-nunggu ibadah puasa ini. Ketika bulan Rajab, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap datangnya bulan Ramadan, berharap umurnya sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Seperti itu doa seorang mukmin, begitu berharapnya Ramadan itu bisa terlaksana bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna puasa bagi orang mukmin itu sangat penting bagi kehidupannya, untuk menghapus dosa-dosa yang sudah berlalu. Kemudian secara makna puasa, kalau kita lihat kalau dari segi bahasa saja, yaitu menahan. Berarti tiba saatnya menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa. Pada bulan puasa itulah kita mulai untuk mengontrol pola hidup kita, pola makan kita. Selesai kita sahur,
dari fajar sampai nanti terbenam matahari, kita disuruh mengontrol keinginan makan, mengontrol keinginan minum, menahan. Dan ketika itu ditanya oleh iman kita, maka orang yang berpuasa dia tidak akan menyebut-nyebut lapar, tidak menyebut-nyebut dia haus. Dia akan merasakan saja dalam dirinya. Inilah puasa. Kenapa? Karena begitu besar maknanya, ini akan menghapus dosa-dosanya sudah diberlakukan yang pernah dibuat pada sebelum bulan itu. Kemudian di bulan puasa itu pada saatnya kita menahan diri dari berbahasa, menahan dari bersikap, berbuat. Berbahasa berarti pilih bahasa yang kita ucapkan agar tidak menimbulkan dosa, kata-kata kotor, menyinggung orang lain, segala macam. Bahasa yang mungkin kita gunakan adalah bahasa yang nanti mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak diisi dengan lisan kita dengan ibadah, zikir, istighfar, kemudian membaca Al-Qur'an, sehingga kita targetkan berupaya sebanyak-banyaknya khatam Quran selama bulan Ramadan. Segi bahasa lidah kita. Yang kemudian sikap perilaku kita. Perilaku orang berpuasa akan memelihara diri dari hal-hal yang akan merusak pahalanya sendiri. Menjaga pandangan, menjaga perbuatan, sikap, gerak-gerik tubuh, menundukkan pandangan mata, kemudian menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan negatif, menghindari semuanya hal-hal yang mendatangkan dosa. Tujuan kita hanya satu pada saat berpuasa, tahan diri kita dari makan dan haus dan lapar, tahan dari diri kita dari berbuat yang tidak baik, berbahasa yang tidak baik, pikiran yang tidak baik. Kemudian luruskan niat kita, ikhlaskan diri kita hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu besar makna puasa bagi orang beriman. Maka orang beriman apabila dia berpisah dengan bulan Ramadan, dia akan menangis. Belum tentu pada tahun berikutnya Allah pertemukan kembali dengan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan pada sebelumnya. Sehingga orang yang berpuasa dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, berupaya menjaga dirinya, nanti keluar dari bulan Ramadan dia keluar bagaikan bayi yang bersih. Demikian untuk pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.